Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Cecilia Simanulang, Dita Dilarwan Sembiring, dan Dinda Septi Asmi. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang kegiatan perkembangan bahasa pada anak 0-6 tahun. Simak video berikut ya, let's go! Permasalahan umum perkembangan bahasa pada anak usia dini. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain, baik secara lisan ataupun tulisan. Tidak menutup kemungkinan akan ditemukan anak usia dini yang mengalami kesulitan dalam berbahasa, tidak mampu memahami bahasa lisan, tidak mampu mengutarakan isi hati dengan kalimat, berbicara tidak jelas, gagap, dan sebagainya. Terkait masalah di atas, berikut ini kami mencoba membahas tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan alat yang penting untuk berkomunikasi bagi setiap orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yang pertama adalah kognisi, yang kedua pola komunikasi dalam keluarga, yang ketiga jumlah keluarga, yang keempat posisi urutan kelahiran, dan yang kelima kewibahasaan. Keterlambatan dan bahaya gangguan di dalam perkembangan bicara pada anak. Apabila tingkat perkembangan bicara berada di bawah tingkat kualitas perkembangan bicara anak yang umumnya sama, yang dapat diketahui dari ketetapan penggunaan di dalam kosakata atau bahasa anak tersebut, pada saat bersama teman sebayanya, bercakap-cakap atau berbicara menggunakan kata-kata, terus dianggap mudah, diajak bermain dengan kata-kata. Keterlambatan berbicara tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak. Pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan membaca pada awal anak masuk sekolah. Penyebab gangguan perkembangan bahasa. Sebelum mengenal apa saja dan bagaimana mengatasi gangguan perkembangan yang anak-anak alami, berikut ini beberapa faktor atau alasan menurut dokter yang menyebabkan gangguan perkembangan bahasa bisa terjadi. Yang pertama yaitu adanya kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang tua atau anak, di mana anak dibiarkan untuk tidak berbicara dan bisa memberikan petunjuk tanpa harus mengeluarkan suara. Hal ini membiasakan anak untuk tidak melatih cara bicaranya dan akhirnya anak bermasalah seperti mengalami gangguan perkembangan bahasa. Yang kedua yaitu adanya masalah pada bagian fisiknya. Hal ini tidak bisa dihindari, terutama jika sudah timbul sejak masih di dalam kandungan. Jika memang faktornya seperti ini, maka Anda bisa menguranginya dengan beberapa cara saja, namun akan sulit menghilangkannya. Yang ketiga yaitu tidak adanya interaksi antara orang tua dan anak. Biasanya, orang tua menjadi sosok yang dipercaya oleh anak-anak untuk belajar maupun untuk berbicara. Jika orang tua saja tidak pernah berinteraksi atau berkomunikasi, maka dari mana anak akan mulai berbahasa? Selanjutnya yaitu tahap perkembangan bahasa berbicara anak secara umum. Perkembangan bahasa terbagi atas dua periode besar, yaitu periode prelinguistik 0-1 tahun dan linguistik 1-5 tahun. Mulai periode linguistik ini lah mulai hasrat anak mengucapkan kata-kata yang pertama, yang merupakan saat paling menakjubkan bagi orang tua. Dan periode linguistik ini terbagi dalam 3 fase besar, yaitu yang pertama, fase satu kata atau holofrase. Pada fase ini, anak mempergunakan satu kata untuk menyatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan, perasaan, atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas. Yang kedua yaitu fase lebih dari satu kata. Fase dua kata muncul pada anak berusia
sekitar 18 bulan. Pada fase ini, anak sudah dapat membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Kalimat tersebut kadang-kadang terdiri dari pokok kalimat dan predikat. Yang ketiga yaitu fase diferensiasi. Pada periode terakhir dari masa balita yang berlangsung antara usia 2,5 sampai 5 tahun, keterampilan anak dalam berbicara mulai lancar dan berkembang pesat. Dalam berbicara, anak bukan saja menambah kosakatanya yang mengagumkan, akan tetapi anak mulai mampu mengucapkan kata demi kata sesuai dengan jenisnya, terutama dalam pemakaian kata dan kata kerja. Potensi anak berbicara didukung oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kematangan alat berbicara, misalnya tenggorokan, langit-langit, lebar rongga mulut, dan lain-lain. Hal ini dapat memengaruhi kematangan berbicara pada anak. Yang kedua, kesiapan berbicara. Kesiapan ini biasanya dimulai sejak anak berusia antara 12 sampai 18 bulan, yang disebut teachable moment dari perkembangan bicara anak. Yang ketiga, adanya model yang baik untuk dicontoh anak. Model ini dapat diperoleh dari orang lain, misalnya orang tua atau keluarga, bahkan radio ataupun dari TV. Yang keempat adalah kesempatan berlatih. Dan yang terakhir, motivasi untuk belajar dan berlatih. Orang tua hendaknya selalu berusaha agar motivasi anak untuk berbicara jangan terganggu atau tidak mendapatkan pengarahan. Ada beberapa kegiatan untuk membantu perkembangan bahasa anak. Yang pertama, membaca. Kegiatan ini adalah kegiatan yang paling penting yang dapat dilakukan bersama anak setiap hari. Ketika orang tua membaca, tunjuklah gambar yang ada di buku dan sebutkan nama dari gambar tersebut keras-keras. Mintalah anak untuk menunjuk gambar yang sama dengan yang Anda sebutkan tadi. Buatlah kegiatan membaca menjadi menyenangkan dan menarik bagi anak dan lakukanlah setiap hari. Kedua, berbicaralah mengenai kegiatan sederhana yang orang tua dan anak lakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Ketiga, perkenalkan kata-kata baru pada anak setiap hari. Dapat berupa nama-nama tanaman, nama hewan, ataupun nama makanan yang disiapkan baginya. Keempat, cobalah untuk tidak menyelesaikan kalimat anak. Berikan kesempatan baginya untuk menemukan sendiri kata yang tepat yang ingin dia sampaikan. Kelima, berbicaralah pada anak setiap hari dan pandanglah mereka ketika berbicara atau mendengarkan mereka. Biarkan mereka tahu bahwa mereka sangat penting. Metode membaca dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Tahap awal membaca usia 0-3 tahun. Pada tahap awal membaca, anak senang bereksplorasi dengan buku, majalah, katalog, dan lain-lain. Anak melakukan eksplorasi dengan menyentuh langsung, melihat, merasakan, mencium baunya, dan mendengarkan kata-kata yang dibacakan dengan suara agak keras. Kedua, tahap awal muncul keaksaraan, usia 3-5 tahun. Pada tahap ini, anak senang dibacakan buku cerita yang disukainya, bahkan seringkali minta dibacakan berulang-ulang. Anak bahkan ikut aktif mendengarkan orang dewasa yang membacakan buku cerita kesukaannya. Anak di tahap ini mulai menulis huruf-huruf dan angka, mulai sadar bahwa ada simbol-simbol untuk mengomunikasikan makna. Ketiga, tahap keaksaraan awal usia 6 tahun. Pada tahap ini, anak belajar konsep tentang sebuah kata. Anak mulai membaca kata-kata dengan suara keras, menyadari bahwa setiap kata yang tertulis memiliki makna yang diucapkan. Membaca kata demi kata ini dikenal sebagai penunjuk suara atau penunjuk kata. Ketika kata itu dianggap anak tidak masuk akal, anak akan membaca ulang dan mengoreksi sendiri. Metode bercerita dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Dalam proses pembelajaran anak usia dini, ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah metode bercerita. Bercerita adalah menyampaikan sesuatu yang berisi tentang suatu kejadian yang disampaikan melalui audio dan visual, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pesan dalam cerita tersebut. Bercerita adalah menyampaikan sesuatu yang berisi perbuatan, pengalaman, atau sesuatu kejadian yang nyata maupun yang rekaan belaka. Metode bercerita merupakan salah satu proses belajar bagi anak TK dengan menyajikan cerita kepada anak. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.